Baiklah, untuk teman-teman, sebelum masuk ke dalam video pembelajarannya, sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Oke? Baiklah, langsung kita menuju ke dalam videonya. Cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Hariansa, NPM C0C0216, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum masuk materi akuntansi perusahaan dagang, teman-teman harus mengerti terlebih dahulu ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu 1. Perusahaan jasa, 2. Perusahaan dagang, 3. Perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan pada pelanggan, seperti contohnya ojek, gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan dagang, perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa merubah bentuk barang dagangan tersebut, seperti membeli televisi lalu menjualnya kembali. Dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, lalu mengolah bahan baku tersebut menjadi barang yang siap jadi atau barang yang siap untuk dijual kepada pelanggan atau pembeli. Seperti contohnya yaitu perusahaan susu kedelai membeli kedelai, biji kedelai, lalu mereka mengolahnya menjadi tahu, tempe, ataupun susu kedelai. Adapun perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur berdasarkan aktivitas operasionalnya, antaranya yaitu perusahaan jasa pendapatan disebut pendapatan jasa, sedangkan perusahaan dagang pendapatannya disebut penjualan. Begitupun perusahaan manufaktur, pendapatan juga disebut sebagai penjualan. Dan perbedaan yang ketiga antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur terdapat pada persediaan. Perusahaan jasa persediaannya berupa perlengkapan barang yang digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Sedangkan perusahaan dagang, selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat pada pelanggan. Sedangkan perusahaan manufaktur, selain perlengkapan, juga terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, 2. Persediaan barang dalam proses, 3. Persediaan barang jadi atau barang yang siap untuk dijual.
Dan perbedaan yang terakhir yaitu beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi, yaitu itu perusahaan jasa. Sedangkan perusahaan dagang yaitu beban-beban untuk satu periode dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan atau disebut HPP, dan beban-beban operasi. Begitupun juga perusahaan manufaktur, yaitu beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya bahan pokok penjualan atau harga pokok penjualan atau disebut HPP, dan beban-beban operasi. Selain dari aktivitasnya yang membedakan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan laba ruginya atau penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, yang artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangi dengan semua beban, lalu mendapatkan laba atau rugi. Sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yaitu menggunakan format multi step, atau yang artinya perusahaan menyajikan penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba atau rugi yang bersih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan secara perpetual dan sistem pencatatan sebagai periodik. Sistem perpetual, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Sedangkan sistem periodik, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dapat dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu laporan keuangan pada perusahaan dagang. Laporan keuangan pada perusahaan dagang yaitu terdapat 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Lalu kemudian ditutup dengan jurnal penutup seperti biasa pada perusahaan jasa. Baiklah, itu saja pembahasan materi dari saya tentang akuntansi perusahaan dagang. Apabila teman-teman masih ada yang bingung atau yang tidak mengerti, silakan chat di kolom komentar. Baiklah, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.